Hai hai hai, sahabat 10 Amazing, ketemu lagi ya di program acara 10 Amazing. Tentunya hanya dari TV 10 dong, yang selalu memberikan inspirasi dan edukasi buat kita semua. Kalau minggu lalu kita sudah membahas 10 makanan khas Timur Tengah yang populer di Indonesia, kali ini kita akan membahas 10 tradisi unik menjelang Lebaran di Indonesia. Mungkin sahabat 10 Amazing sudah ada yang tahu nih beberapa tradisi unik di Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri. Langsung saja ya sahabat 10 Amazing, check it out! Number 1. Tradisi Lebaran di Indonesia yang pertama adalah mudik. Tradisi yang satu ini mungkin terlihat cukup unik dan jarang dilakukan di negara lainnya nih sahabat 10 Amazing. Mungkin saja masyarakat Indonesia adalah yang paling banyak melakukan perjalanan pulang kampung di musim libur Lebaran. Puluhan juta orang akan bepergian dan menyeberang pulau yang satu ke pulau lainnya dalam satu waktu. Setelah mencari nafkah di ibu kota atau kota lain, perantau biasanya memanfaatkan momen Lebaran untuk mudik. Mereka akan pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga dan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama. Indonesia punya banyak daerah yang dikenal dengan budaya merantau. Kalau sudah masuk penghujung Ramadan, para perantau biasanya akan mudik ke kampung halaman atau rumah keluarga yang dituakan untuk berkumpul dengan sanak saudara saat Lebaran. Mudik merupakan pulang kampung bagi seorang perantau atau orang yang bekerja di luar kota. Bahkan mudik dijadikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh perantau. Mudik juga memiliki tujuan untuk berkumpul dengan orang atau keluarga yang ada di kampung halaman. Hayo, mau mudik kemana nih sahabat 10 Amazing? Kalau mau mudik, jangan lupa selalu berhati-hati ya sahabat 10 Amazing. Number 2. Tradisi Lebaran di Indonesia yang satu ini berhubungan dengan menabuh beduk nih sahabat 10 Amazing, yaitu adanya takbir keliling. Tradisi takbir keliling ini seolah menjadi tanda kemenangan setelah melakukan puasa selama sebulan penuh. Takbir keliling merupakan tradisi umat Islam yang ada di Indonesia untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Atau bisa juga dijadikan sebagai penanda datangnya hari Lebaran ini sahabat 10 Amazing. Biasanya orang akan secara rombongan mengumandangkan takbir ini dengan berkeliling kampung atau daerahnya. Tidak sedikit pula yang membawa beragam pernak-pernik saat takbir keliling ini sahabat 10 Amazing. Salah satu tanda malam Lebaran di tanah air adalah kumandang takbir di masjid dan takbir keliling di jalan-jalan. Takbiran biasa diiringi lengkap dengan tabuhan beduk. Biasanya, anak-anak hingga orang dewasa akan turun ke jalan dan berkeliling, baik menggunakan mobil terbuka ataupun ramai-ramai berjalan kaki. Kegiatan takbir keliling ini sangat menyenangkan dan menjadi salah satu yang paling ditunggu nih sahabat 10 Amazing, terutama bagi anak-anak. Jika sahabat 10 Amazing ikut takbir keliling, lakukan dengan tertib dan pedulikan pengguna jalan lain juga ya sahabat 10 Amazing. Number 3. Kita beralih ke Pontianak sahabat 10 Amazing. Di kota Pontianak, Kalimantan Barat, warganya memiliki cara unik merayakan dan menyambut Idul Fitri, yakni dengan cara membuat meriam karbit dan membunyikannya di pinggiran sungai Kapuas Pontianak. Ibarat perang, puluhan meriam pun saling bersahutan di kedua sisi sungai. Atraksi permainan meriam karbit mempunyai kisah sejarah yang menarik. Menurut cerita, Kesultanan Kadriah Pontianak di tahun 1771 sampai 1808, Raja pertama Pontianak Syarif Abdurrahman Al-Qadri ketika membuka lahan untuk bertempat tinggal di Pontianak sempat diganggu hantu-hantu. Sultan kemudian memerintahkan pasukannya mengusir hantu-hantu itu dengan meriam. Membunyikan meriam adalah untuk membuang sial dan mengusir hantu kuntilanak yang ada di kota Pontianak. Bunyi kerasnya juga menjadi pertanda waktu azan maghrib. Seiring berjalannya waktu, tradisi meriam karbit berkembang menjadi daya tarik pariwisata.
Meriam ini akan dibunyikan mulai sejak malam takbiran hingga hari ketiga Idul Fitri. Sepanjang malam mulai dari takbiran hingga menjelang pagi, suara dentuman ini akan terdengar sambung menyambung dengan durasi waktu yang tidak terlampau lama. Wow, agak menyeramkan juga ya sahabat 10 Amazing cerita sejarah awal mula meriam karbit ini. Number 4. Setelah dari Pontianak kita ke Bali nih sahabat 10 Amazing. Pulau Bali tidak hanya dikenal dengan alamnya yang indah, tapi juga dengan kekayaan ragam budaya dan tradisi. Salah satunya adalah tradisi ngejot, yang berarti memberi. Tradisi ngejot ini biasa dilakukan masyarakat Bali, memberi makanan kepada sesama. Ini menjadi bagian dari bentuk pertemanan, persaudaraan bagi sesama. Di kalangan kaum muslim, tradisi ngejot disebut juga jalinan silaturahim kepada sesama. Pertemuan Hindu-Islam ini terwujud dalam bentuk mengantarkan makanan kepada sanak saudara maupun tetangga yang berbeda agama, terutama saat hari besar keagamaan seperti Galungan atau Idul Fitri. Tradisi ini sudah tumbuh dan berkembang dalam keberagaman masyarakat Bali. Saling memberi makanan, kue, buah-buahan antar tetangga terdekat di setiap desa atau lingkungan. Selain bentuk persaudaraan, ini juga bentuk kerukunan yang sudah terbangun sejak lama sampai sekarang. Tradisi ngejot sebagai simbol kerukunan antar umat beragama sehingga tetap mesra dan harmonis. Tradisi ini juga sebagai simbol kemesraan dan tali persaudaraan antara Hindu dan Islam di Tanah Dewata. Tradisi ngejot bagi pemeluk agama Islam di Bali masih terjaga hingga saat ini nih sahabat 10 Amazing, khususnya di daerah pedesaan. Number 5. Kalau tadi kita ke Pontianak lalu ke Bali, sekarang kita ke Gorontalo ya sahabat 10 Amazing. Tumbilotohe atau malam pasang lampu. Konon tradisi ini sudah berlangsung sejak abad ke-15. Pada masa itu, lampu penerangan masih terbuat dari wamuta atau seludang yang dihaluskan dan diruncingkan, kemudian dibakar. Alat penerangan ini disebut wango-wango. Tahun-tahun berikutnya, alat penerangan mulai menggunakan tohe tutu atau damar, yaitu semacam getah padat yang akan menyala cukup lama ketika dibakar. Berkembang lagi dengan memakai lampu yang menggunakan sumbu dari kapas dan minyak kelapa dengan menggunakan wadah seperti kima, yaitu sejenis kerang, dan pepaya yang dipotong dua dan disebut padamala. Seiring dengan perkembangan zaman, maka bahan lampu untuk penerangan diganti dengan minyak tanah hingga sekarang ini. Bahkan untuk lebih menyemarakan tradisi ini, sering ditambahkan dengan ribuan lampu listrik. Saat tradisi Tumbilotohe digelar, wilayah Gorontalo jadi terang benderang. Nyaris tak ada sudut kota yang gelap. Gemerlap lentera tradisi Tumbilotohe yang digantung pada kerangka-kerangka kayu yang dihiasi dengan janur kuning atau dikenal dengan nama alikusu atau hiasan yang terbuat dari daun kelapa muda menghiasi kota Gorontalo. Di atas kerangka digantung sejumlah pisang sebagai lambang kesejahteraan dan tebu sebagai lambang keramahan dan kemuliaan hati menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tradisi menyalakan lampu minyak tanah pada penghujung Ramadan di Gorontalo sangat diyakini kental dengan nilai agama. Keren ya pastinya sahabat 10 Amazing. Baru 5 tradisi unik sebelum Lebaran yang ada di Indonesia nih sahabat 10 Amazing. Masih ada 5 tradisi unik sebelum Lebaran lagi yang akan kita sampaikan. Jangan kemana-mana ya, stay tune hanya di TV 10 yang menginspirasi dan edukasi. Sahabat 10 Amazing, masih di TV 10 kan? Kalau di segmen pertama tadi kita sudah sampaikan 5 tradisi unik sebelum Lebaran yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan lanjut ke 5 tradisi unik sebelum Lebaran yang ada di Indonesia berikutnya. Masih penasaran kan? Yuk langsung saja.
Number 6. Kali ini kita akan membahas soal munjung nih sahabat 10 Amazing. Tradisi munjung sebelum lebaran ini ternyata dilakukan di berbagai daerah di Indonesia nih sahabat 10 Amazing. Munjung biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa saat menjelang Idul Fitri. Tradisi ini sebenarnya hampir dimiliki oleh semua daerah dan suku yang ada di Indonesia. Hanya berbeda penyebutannya saja nih sahabat 10 Amazing. Kebiasaan berbagi makanan ini menjadi tradisi yang saat ini masih sering dijumpai di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa. Munjung yang dilakukan sebelum masuknya bulan Syawal ini sudah menjadi tradisi masyarakat Jawa sejak dahulu. Saat menjelang bulan Syawal atau seminggu sebelum hari raya, masyarakat biasanya mulai sibuk menghantarkan makanan ke kerabatnya yang lebih tua. Makanan yang dipunjung biasanya adalah makanan ciri khas Idul Fitri seperti opor, sambal goreng, rendang, lontong atau ketupat, dan makanan lainnya. Tradisi ini biasanya dilakukan sehari sebelum menjelang Lebaran atau sore hari menjelang berbuka di akhir Ramadan. Biasanya setelah makanan selesai dimasak, makanan tersebut akan dimasukkan ke dalam wadah makanan. Biasanya menggunakan rantang susun. Setelah makanan dimasukkan ke rantang, kemudian mulai dihantarkan ke kerabat yang lebih tua. Orang yang menerima kunjungan atau makanan yang dihantarkan biasanya akan membalasnya dengan memberi makanan juga atau memberi amplop sebagai THR. Tradisi ini sendiri memiliki makna saling berbagi satu sama lain. Tujuannya untuk meningkatkan tali silaturahmi antar keluarga, sekaligus sebagai bentuk rasa hormat kepada kerabat yang lebih tua. Selain itu, munjung juga dapat menumbuhkan keakraban dan keharmonisan antar tetangga dan sanak saudara. Tradisi ini juga merupakan wujud implementasi dari nilai-nilai yang diajarkan selama bulan puasa, yaitu bersedekah dan sekaligus menjadi bentuk rasa syukur karena telah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Number 7. Sekarang kita pindah ke Makassar ya sahabat 10 Amazing. Mak Burasa. Mak Burasa merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan menjelang Lebaran. Mak Burasa berasal dari bahasa Bugis yang berarti membuat burasa. Sebuah kuliner tradisional dari masyarakat Bugis Makassar. Burasa terbuat dari beras yang dicampur santan dan diberi sedikit garam. Kemudian dibungkus dengan daun pisang dan diikat secara khusus. Setelah itu, burasa lalu direbus dalam waktu yang cukup lama. Kegiatan Mak Burasa menjadi tradisi turun-temurun di masyarakat Bugis Makassar. Tidak hanya melibatkan kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-laki. Mak Burasa biasanya dilakukan oleh masyarakat Bugis pada H-1 menjelang hari Lebaran. Tradisi Mak Burasa terjaga hingga saat ini karena masyarakat Bugis membawa kebiasaan ini kemanapun mereka pergi. Sebab menjadi pengingat tentang kebiasaan orang tua dahulu menjelang Lebaran. Selain mengajarkan nilai gotong royong melalui tradisi Mak Burasa ini juga diajarkan solidaritas. Melalui tradisi ini, masyarakat Bugis mengajarkan secara turun-temurun sikap saling berbagi kepada keluarga yang kurang mampu, sehingga menjaga nilai kebersamaan di dalam tatanan masyarakat. Number 8. Dari Makassar, kita lanjut ke Bengkulu ya sahabat 10 Amazing. Masyarakat suku Serawai di Bengkulu memiliki tradisi unik untuk menyambut hari Lebaran yang disebut Ronjok Saya atau bakar gunung api. Saya sendiri memang diartikan sebagai batok kelapa dalam bahasa Batak. Bakar gunung ini bukan diartikan sebenarnya membakar gunung ya, akan tetapi terlebih pada soal penamaan saja. Bakar gunung ini dimaknai dengan pembakaran batok kelapa kering yang ditumpuk menjulang lebih dari 1 meter, disusun seperti tusuk sate layaknya gunung menjulang tinggi. Pada malam menjelang Idul Fitri, susunan batok itu kemudian dibakar.
Kegiatan membakar susunan batok kelapa ini dilakukan di depan rumah warga. Setiap rumah bahkan membuat lebih dari satu gunung api yang disusun sebagai tusuk sate hingga tinggi menjulang. Batok kelapa menyimbolkan ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga sebagai doa bagi arwah para leluhur yang telah meninggal. Kegiatan membakar susunan batok kelapa ini dilakukan saat malam takbiran setelah sholat Isya. Konon, tradisi ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Setelah acara bakar-bakaran, warga akan mengirim makanan untuk tetangga dan kerabat dekat. Ini merupakan tradisi masyarakat Bengkulu yang dilakukan dengan arak-arakan bersama minta kue lebaran ke rumah-rumah warga. Kue tersebut untuk dimakan bersama. Tradisi tersebut selain memiliki makna silaturahmi dan juga sedekah. Number 9. Kita lanjut ya sahabat 10 Amazing. Kalau tadi kita sudah keliling beberapa daerah, kali ini yang kita bahas agak berbeda nih sahabat 10 Amazing. Tradisi unik yang ada di Indonesia selanjutnya sebelum lebaran yaitu membeli baju baru nih sahabat 10 Amazing. Membeli baju baru ketika lebaran juga menjadi salah satu tradisi yang hampir dijalani masyarakat kita. Setiap jelang lebaran, pasar-pasar dan pusat perbelanjaan selalu ramai dengan pengunjung yang ingin membeli baju baru. Mereka ingin berburu baju lebaran murah, karena biasanya banyak diskon atau promo yang ditawarkan merchant untuk meningkatkan penjualan. Namun saat ini belanja baju baru untuk lebaran bisa dilakukan secara online atau belanja online. Membeli baju saat lebaran seakan telah menjadi tradisi yang turun-temurun sejak dulu. Bahkan beberapa orang rela berdesak-desakan untuk mendapatkan baju baru yang mereka inginkan. Tak jarang mereka juga telah menyiapkannya jauh-jauh hari sebelum perayaan Idul Fitri tiba nih sahabat 10 Amazing. Dahulu penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun pada saat itu hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Hal serupa juga ditemui di Kerajaan Mataram Baru, Yogyakarta. Hingga saat ini mayoritas masyarakat akan membeli baju baru ketika menjelang lebaran. Gimana sahabat 10 Amazing? Sudah sibuk dengan baju lebaran juga kah? Number 10. Tradisi selanjutnya nih sahabat 10 Amazing, pasti momen yang ditunggu-tunggu. Ya, tradisi menabuh beduk. Salah satu kegiatan di malam takbiran lebaran Idul Fitri 1 Syawal adalah dengan menabuh beduk mengiringi lantunan takbir. Kumandang takbir akan selalu diiringi dengan tabuhan beduk yang menggema di sepanjang jalan. Tabuhan beduk akan menambah suasana haru dan gembira. Suara takbir akan terdengar mulai dari malam takbiran hingga pagi di hari lebaran. Bukan hanya 1 atau 2 beduk saja yang ditabuh, namun hampir semua masjid akan menabuhnya dengan diiringi gema takbir, tanda hari kemenangan telah tiba. Beduk sudah menjadi simbol hari raya Idul Fitri selain ketupat. Tak heran, gambar beduk ini dijadikan ikon yang merepresentasikan hari lebaran. Salah satu contohnya di kartu ucapan Selamat Lebaran. Suara beduk bertalu-talu di setiap surau dan masjid. Gema takbir pun saling bersahutan. Semua warga baik tua, muda, dan anak-anak seperti tak ingin bertahan di rumah. Mereka bergegas menuju masjid untuk bertakbir. Semua bersuka cita menyambut awal bulan Syawal. Gambaran itulah yang terlihat di sudut-sudut kampung dan kota pada malam sebelum Idul Fitri. Oke, sahabat 10 Amazing, itulah tadi 10 tradisi unik sebelum lebaran yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat ya sahabat 10 Amazing. Nantikan terus 10 Amazing episode berikutnya tentunya hanya di saluran TV kesayangan Anda ini, TV 10. Inspirasi dan edukasi. Bye-bye.